Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdawati dengan NIM 2202038622011030, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas 4 materi mengenai mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi pertama ada kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal Islam. Menurut Bapak Mustafa Edwin, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Sedangkan prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Adapun manfaat kebijakan fiskal, yang pertama dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. Dan yang keempat, ada pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang. Adapun sumber penerimaan negara, yang pertama itu dari penerimaan pajak. Pajak itu sendiri adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah tanpa harus mendapat imbalan secara langsung, dan negara serta pemerintah berhak memaksa pajak dibayar walaupun harus mempidanakan. Adapun beberapa jenis pajak, yang pertama ada PPh atau yang disebut dengan pajak penghasilan, yang kedua ada PBB atau pajak bumi dan bangunan, yang ketiga ada PPN atau pajak pertambahan nilai seperti pajak jual beli, yang keempat ada PBBM atau pajak penjualan atas barang mewah, dan kelima ada pajak bea dan cukai. Bea di sini pajak yang dikenakan atas negara, di mana pajak ekspor atau biaya transit seperti kapal yang hanya sekedar singgah. Sedangkan cukai yaitu pajak yang dikenakan khusus yang peredarannya perlu dikontrol seperti rokok dan alkohol. Adapun sumber penerimaan negara yang kedua yaitu penerimaan dari non-pajak. Contohnya seperti BUMN, BLU, pengelolaan sumber daya alam, dan pendapatan saham. BUMN atau badan usaha milik negara, contohnya Pertamina, PLN, dan Telkomsel. Yang BLU atau badan layanan umum, contohnya pembayaran layanan seperti kampus, rumah sakit, dan lainnya. Sumber daya alam, contohnya tambang, dan pendapatan saham, contohnya hibah atau sumbangan secara cuma-cuma. Adapun sumber penerimaan dalam Islam, yang pertama itu ada zakat. Zakat itu penerimaan dari pembayaran bercorak khusus yang dipungut dari harta seseorang yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan khusus, terutama sebagai corak jaminan sosial. Yang kedua itu ada infak atau penerimaan dari harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan. Yang ketiga ada wakaf, itu penerimaan dari bentuk sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Yang keempat ada sedekah atau penerimaan dari pemberian sesuatu dari seseorang kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Adapun sumber pengeluaran negara, yang pertama itu belanja pegawai, di mana pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Yang kedua ada belanja barang, di mana pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga ada belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang keempat ada bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kelima ada berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Adapun sumber pengeluaran dalam Islam, yang pertama ada zakat, kedua fitrah, yang ketiga ma'asim atau sebagian dana yang diberikan untuk menghubungi keturunan dan keluarga. Ma'asim juga digunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukannya dan untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat ada wakaf. Yang kelima ada amil zakat atau seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan menghubunginya kepada orang-orang yang memerlukannya. Yang keenam ada gaji dan upah. Yang ketujuh ada interens atau sebagian dana yang diberikan kepada orang-orang yang merugikan keturunan dan keluarga setelah suatu muslim meninggal dunia. Adapun mekanisme penyusunan APBN atau yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Yang pertama ada pembuatan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan daerah. Yang kedua ada pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Yang ketiga ada penyusunan APBN. Terdapat beberapa komitmen yang bertugas untuk mengelola dan menempatkan program dan kegiatan yang akan diterima dalam APBN. Yang keempat ada pelaksanaan APBN. Jenis-jenis APBN yang pertama itu ada APBN pemerintah pusat, di mana anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Adapun yang kedua APBN daerah yang di mana anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat oleh daerah untuk mencakup wilayah daerah tersebut. Memasuki materi kedua yaitu mazhab mainstream. Yang pertama itu ada keseimbangan di pasar uang. Dalam perekonomian bunga, konsisten permintaan dan penawaran uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa interaksi permintaan dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat konsisten. Apabila suku bunga berada di atas tingkat konsisten, pasokan uang melebihi permintaan. Mekanisme penyesuaian berjalan karena pada tingkat bunga tersebut, opportunity cost memegang uang menjadi terlalu tinggi. Adapun keseimbangan dalam fungsi saving, investment, dan income. Keseimbangan di pasar barang terjadi ketika belanja agregat sama dengan produksi nasional. Belanja agregat terdiri dari komponen domestik mencakup konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, serta komponen asing berupa ekspor neto, yakni nilai ekspor dikurangi nilai impor. Dalam perekonomian bunga, interaksi tabungan dan investasi merupakan interaksi permintaan dan penawaran modal dengan bunga sebagai harga. Tingkat bunga akan mengarah pada tingkat di mana terjadi konsisten tabungan nasional dan investasi. Kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan nilai tabungan pada berbagai tingkat suku bunga. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan modal pada tingkat bunga yang berlaku. Adapun uang dan perekonomian, uang dalam konvensional merupakan bentuk pembayaran yang diterima dalam transaksi melalui mata uang fiskal. Uang dalam konvensional digunakan untuk membeli barang dan melakukan transaksi sehari-hari di sekitar kita. Adapun yang kedua, uang dalam Islam, yaitu bentuk pembayaran yang diterima dalam transaksi melalui mata uang fiskal, serta uang dalam Islam digunakan untuk melaksanakan transaksi di hari-hari sekitar kita dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diutus oleh syariat Islam. Uang dalam Islam memiliki beberapa kelebihan seperti akses universal, tidak tergantung pada internet, tidak tergantung pada daya listrik, dan tidak tergantung pada teknologi. Memasuki materi ketiga mengenai metode analisa LLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kurva IS adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dalam pasar barang dan jasa. Adapun pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam, pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diperlukan, sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapus dan digantikan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Adapun pasar uang dan kurva IM, pasar uang yaitu tempat bertemunya antara permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang, baik kartal maupun giral, dengan jumlah uang yaitu uang yang beredar. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga pendapatan yang muncul di pasar uang. Adapun pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam, terdapat dua motif yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada motif transaksi, di mana alasan atau kebutuhan yang memungkinkan suatu transaksi untuk dilaksanakan seperti kebutuhan ekonomis, investasi usaha, dan pembiayaan pinjaman. Motif yang kedua itu motif berjaga-jaga, di mana alasan untuk melakukan tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko. Motif berjaga-jaga dapat berupa risiko ekonomi seperti melakukan angsuran atau investasi yang menghindari risiko tinggi. Adapun keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam,
Dalam ekonomi Islam, konsep keseimbangan pasar uang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas ekonomi. Adapun beberapa prinsip utama dalam mencapai keseimbangan pasar uang. Yang pertama itu haram dan halal, yang kedua transparansi dan informasi, yang ketiga keadilan dan kesetaraan, yang keempat ada investasi produktif, yang kelima ada pertanggungjawaban etis, yang keenam ada zakat dan sedekah, dan yang ketujuh ada konsep mudharabah dan musyarakah. Memasuki materi keempat mengenai konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama itu pengertian dalam konvensional. Menurut Bapak Ursula Hick dan A. Madison, pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang mensyaratkan bahwa kesejahteraan penduduk harus meningkat, dan salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertian dalam perspektif Islam, menurut Bapak Hasanuzaman, adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia sehingga dapat menjalankan kewajibannya pada Allah dan masyarakat. Adapun tujuan pembangunan ekonomi konvensional, menurut Bapak Michel P. Todaro, ada 3 tujuan inti pembangunan. Yang pertama itu ada peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Yang kedua ada peningkatan standar hidup, tidak hanya peningkatan pendapatan tapi juga lapangan kerja. Yang ketiga ada perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial dengan membebaskan mereka dari sikap menghamba dan ketergantungan. Adapun konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, pertumbuhan ditambah dengan perubahan sama dengan pembangunan. Pertumbuhan di sini ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini menyangkut dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan, sedangkan kuantitatif fisik atau lingkungan sosial yang pada pembangunan ekonomi atau dapat dikatakan sebagai suatu pertumbuhan sosial ekonomi. Perubahan di sini adalah suatu usaha atau usaha kita dalam menjalankan usaha, dan usaha ini maksudnya dalam perspektif Islam, jika kita ingin membangun ekonomi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, juga usaha yang serius dalam menjalankan hingga akan menciptakan pembangunan ekonomi yang baik. Berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ekonomi Islam melaksanakan ekonomi dengan melihat keseimbangan antara material dan spiritual. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.